Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview ya charger KW yang sebelumnya membuat laptopnya jadi nyetrum. Nah, sekarang charger itu sudah sedikit saya modifikasi bagian primernya, jadi bagian tegangan tingginya, dengan menambahkan filter ya, filter dari induktor dan kapasitor. Jadi saya tambah filter. Terus ini chargernya sementara masih dalam posisi seperti ini, jadi dia masih belum saya kasih casing ya, dan dipakai ngecas laptop juga berfungsi seperti sebelumnya, tetapi dengan perubahan bagian untuk soket-soket USB nya itu tidak menyala seterang sebelumnya ya. Jadi memang menyala tapi tidak seterang sebelumnya. Nah, sebelumnya pun dipegang itu juga nyetrum, tapi kalau sekarang ini saya pegang, saya tidak merasakan setrum ya. Jadi tidak nyetrum begitu ya. Jadi sedikit meringankan efek dari setruman pada laptop ya, sedikit meringankan efek setruman pada soket-soket ini ya. Modifikasi yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan ini ya kawan ya. Jadi sebelumnya tadi kosongan, ini saya tambahkan fuse yang kotak warna orange kemerahan ini. Ini fuse-nya sekitar 3, berapa ampere tadi saya lupa ya. Saya cabut dari spare part charger bekas yang sudah tidak terpakai. Terus saya tambahi ini ya, induktor sebagai filter yang ada seperti besi bulat, ada lilitan-lilitannya itu seperti yang ada pada lampu ya. Itu sebagai filter saja. Terus saya tambah juga filter dari kapasitor itu. Ya, berarti di sini saya menambahkan 3 komponen ya, fuse sama filter. Filternya ada 2 dari induktor dan kapasitor. Terus rangkaian sekundernya tidak atau belum saya apa-apakan karena di sini ada beberapa part yang saya memang tidak punya. Tuh. Ya, semoga video mungkin kawan-kawan juga butuh tahu cara penyambungannya bagaimana. Kalau mau tahu ya berarti laptop ini harus saya matikan dulu ya. Laptopnya harus saya matikan dulu. Ini sudah 56% ya. Sementara berarti saya cabut dulu chargernya. Saya matikan dulu dari sini ya. Nah, jadi ini ya, ini saya nyalakan lagi, ini chargernya. Saya pegang itu saya sudah tidak merasakan setrum seperti sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ini nyetrumnya sekali ya, nyetrum sekali rasanya, nggak enak sekali ya. Ya sengkring-sengkring begitu ya, nyetrumnya agak kuat ini sebelumnya. Sekarang ini saya pegang amannya, itu udah posisi menyala ya. Ini colokannya dikasih grounding, tapi grounding yang ada di sini itu percuma ya, sia-sia karena setelah sampai ke rangkaian itu ternyata groundingnya tidak digunakan, tidak masuk ke jalur ya. Tapi meskipun tidak memakai grounding ini juga masih aman, tidak nyetrum. Tapi kalau di test ban memang masih nyala, tapi tidak seterang sebelumnya ya. Jadi ini memang masih nyala ya. Nggak kelihatan ya nyalanya karena di sini saya menggunakan flash. Coba saya matikan dulu untuk flashnya. Coba bagaimana caranya supaya tidak kelihatan, tidak nanti ya. Jadi dia sedikit warna merah ya itu ya. Saya lepas ini. Maaf, ini masih kepegang tadi. Ini ya, ini tidak nyala. Oh, ini nyala merah ya. Saya ini ya. Ini tidak nyala, tapi ketika saya kasih jari, nah dia menyala merah itu ya. Yang warnanya itu letaknya di dekat jempol saya. Ya, dia nyala merah. Tetapi nyala merahnya itu tidak seterang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sangat terang ya kawan-kawan ya. Bahkan ketika pegang begini saja saya ngerasa kesetrum. Seperti setruman PLN begitu, tapi nggak begitu kuat. Tapi
sakit ya rasanya ya. Bukan cuma mengganggu tapi lumayan sakit. Tapi ini saya memegangnya sekarang aman-aman saja. Begitu ya. Jadi dampaknya ini cukup besar ya ternyata pemberian filter tadi. Mungkin lebih lengkapnya akan saya tunjukkan ya bagaimana cara saya modifikasi. Ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu, saya cabut dari sini. Barangkali nanti masih ada arus atau apa ya. Soalnya mungkin saklarnya saklar yang negatif ya, bukan yang fase. Saya akan ambil tripod dulu. Maaf ya kawan, ini memang agak sedikit amatir. Tapi untuk ilmunya semoga bisa dimanfaatkan. Jadi meskipun chargernya KW, kita tidak harus atau segera beli yang baru ya kawan. Karena kalau kita beli baru, resikonya juga besar. Karena sekarang itu banyak penjual-penjual yang tidak jujur begitu. Nah ini ya. Jadi ini saya buatkan jalur ya, ini enggak saya pegang karena masih panas ya. Karena charger itu kan kalau bekerja panas ya. Jadi tadi saya buatkan jalur ini ya. Ini saya solder sendiri. Terus bagian yang ini jalurnya yang sebelumnya langsung atau langsung jumper begitu sesuai boardnya, itu saya potong. Ini juga saya potong. Jadi yang pertama ya, listrik PLN itu masuk di 3 jalur ini ya. 1, 2, 3. Tengah itu untuk ground. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat bagian groundnya itu dia tidak tersambung sama sekali dengan sirkuit rangkaian ini. Jadi hanya sebagai pemanis saja ya. Jadi yang tersambung hanya ini dan ini ya. Ini dan ini. Kemudian salah satunya masuk ke fuse. Jadi fuse-nya itu sebelumnya dia langsung jalur. Saya potong, saya kasih fuse. Fuse-nya itu yang warna ini ya. Warna seperti kecoklatan merah coklat ini ya. Coklat kemerah-merahan atau apalah ya ini ya. Seperti ini. Saya tambah itu. Kisarannya nilainya sekitar, kawan-kawan mungkin nggak kelihatannya kalau dari kamera. Kisarannya sekitar 3, berapa ampere ya, saya juga nggak begitu kelihatan ini karena posisi ini sudah malam. 3,15 ampere ya mungkinnya itu ya. Terus setelah melewati fuse tadi, ini sebelumnya langsung tapi saya potong, saya lewatkan fuse. Setelah melewati fuse ya, yang dari ini melewati fuse, yang dari ini langsung ke sini, inti juga saya potong. Terus saya masukkan induktor ya. Saya masukkan induktor seperti lilitan-lilitan ini ya. Jadi seperti ada ferrit berbentuk donat. Terus ada lilitan-lilitannya, itu saya masukkan ke bagian sini. Kita bebas ya memakainya itu dari mana. Kalau untuk induktor ini kita mungkin bisa pakai untuk bekas lampu atau bekas power supply TV atau mungkin bekas apa yang penting cukup ya ruangannya. Yang penting ruangannya cukup untuk ini. Untuk jumlah lilitannya nggak perlu terlalu banyak ya, tadi menyesuaikan saja. Karena kan kalau semakin banyak ya semakin bagus memang. Tapi kalau banyak kan ini ruangannya kurang muat ya kawan-kawan ya. Jadi lilitan yang sebelah sini harus sama jumlahnya dengan yang sebelah sini. Dan teknik pelilitannya juga tertentu ya kawan. Kawan-kawan bisa mengamati dari contoh-contoh power supply yang mungkin ada. Jadi barangkali kawan-kawan punya power supply switching, itu bisa dibongkar terus diamati. Atau mungkin kalau nggak mau mengamati ya kita tinggal cabut saja ya. Terus setelah itu ya, setelah melewati induktor tadi atau lilitan seperti trafo donat tadi, ini mengarah ke ini ya, dia langsung mengarah ke dioda sisir ya, atau punya arah nih. Ada 4 kaki, 1, 2, 3, 4. Yang tengah 2 itu listrik AC. Yang 1 sama yang ini, yang tepian ini plus sama main begitu ya. Jadi melewati ini. Nah ini. Nah terus saya sini juga menambahkan kapasitor ya. Menambahkan kapasitornya ya
bisa setelah ini kalau ada ruangan, atau ini ya di sini sebelum masuk ke sini. Jadi lebih bagus ya penambahannya itu sebelum ya. Jadi kita seperti kita paralelkan begitu ya. Jadi antara induktor dengan kapasitor ini kita paralelkan, terus di antara kapasitor ini dikasih hambatan ya. Nilai hambatannya saya ngambil di cabutan ya. Jadi saya ambil kapasitor serta hambatannya juga sekalian. Jadi kan kita lihat di sini nggak ada jalur ya sebelumnya, tapi saya jalurkan sendiri dengan kawat dan saya solder gitu. Ya itu saja ya modifikasi dari saya. Jadi cukup menambahkan 3 komponen saja, fuse, induktor, sama kapasitor ini. 4 ya, dan resistor di antara kaki-kaki kapasitor tadi. Tuh ya. Fuse-nya sebagai pengaman saja kalau misalnya di sini terjadi konsleting atau listrik yang terlalu tinggi ampernya. Jangan sampai listrik itu masuk ke laptop kita ya. Jadi biarkan fuse-nya ini saja yang putus nanti. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kawan-kawan mau memodifikasi yang bagian sekunder. Ini yang bagian sekunder. Bagian sekundernya ini cukup ya. Jadi setelah keluar dari trafo ferit ini dia cuma ada penyearah ya. Jadi cuma ada dioda sisir yang cuma punya 3 kaki mungkin. Jadi cuma ada dioda sisir yang punya 3 kaki. Ya itu saja. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkan untuk di sini ya. Di sini ada ruangan ya untuk komponen-komponen yang lain yang seharusnya ada, tapi oleh produsennya itu dikurang-kurangi ya, mungkin untuk menghemat biaya dan menekan maksudnya untuk menekan biaya supaya kelihatan murah dan pembelinya tertarik. Sebenarnya produsen membuat seperti ini juga salah kita sendiri ya kawan ya. Kita sebagai konsumen itu selalu menginginkan barang yang murah dan berkualitas. Nah itu seperti dua hal yang bertolak belakang ya. Jadi tidak ada barang yang murah itu bisa berkualitas seperti itu ya. Barang yang murah itu pasti banyak komponen yang dikurangi, sehingga murah itu nanti justru akan mengurangi kualitasnya. Mahal nggak apa-apa, yang penting berkualitas, awet, dan menjaga keamanan perangkat kita ya. Jadi gara-gara charger ya kita mungkin menghemat cuma 60.000 atau 100.000. Gara-gara charger itu laptop kita rusak. Nah biayanya juga akan lebih besar nanti. Cuma gara-gara penghematan yang kecil kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Seperti misalnya kalau motherboardnya rusak karena arus dari adaptornya ini tidak stabil DC, mungkin ada arus liar begitu. Motherboard laptop kalau sampai rusak carinya selain susah juga, kalau ada ya harganya cukup mahal. Ya semoga sharing kali ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya kalian punya charger yang KW seperti ini dan ada beberapa part yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa ditambahkan ya, supaya charger ini masih bisa dipakai dalam keadaan darurat, atau dalam dipakai terus juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya budget kita nggak cukup untuk beli charger yang harganya mahal, saya rasa dengan penambahan ini cukup bisa memperpanjang usia laptop nantinya ya, dan usia baterai terutama. Ya terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Semoga kita diberi keberkahan atas ilmu dan harta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.